misalnya contohnya kita lihat di sini ada ini ada pengobatan. Misalnya ibu-ibu ingin menguji ya, menguji pengaruh. Ini ibu-ibu meneliti kepada pasien yang darah tinggi, ya, tekanan darah tinggi, diukur SBP, systolic blood pressure, ya, tekanan darah sistolik, ya. Nah, ini berapa terapi yang diberikan, gitu ya. Ini ibu-ibu yang lagi tekanan darah tinggi ini, ya, mau diukur, ada yang kontrol, ya. Kemudian ada yang diterapi dengan kasih duit, kemudian ada yang diterapi dengan kasih obat. Gimana ini pengaruhnya terhadap tekanan darah? Ini tekanan darah diukur siastoliknya. Siastolik itu yang atas ya Bu ya? Iya, Pak. Gimana kita masukkan datanya seperti ini? Ya, seperti tadi variabelnya sudah kita masukkan datanya. Pengobatannya 0, 0 ini artinya dia tidak diapa-apakan nih. Kelompok itu tidak diapa-apakan. Kemudian 1, ini yang ibu-ibu yang mendapatkan dikasih duit tadi, dikasih duit. Coba kelompok ibu-ibu yang hipertensi ini disarankan oleh ibu, coba Pak, ibu-ibunya ini dikasih uang buat jajannya Pak, jangan buat urusan dapur ya Pak, buat khusus buat jajannya deh 5 juta sebulan nih. Ini dikasih duit nih kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga pada ibu-ibu yang hipertensi itu, ibu kasih obat. Nah, misalnya obatnya itu kalau hipertensi apa biasanya Bu? Daun salam itu ya, kita pakai obat. Amlodipin, Pak. Nah, amlodipin, oke, boleh amlodipin, atau misalnya yang mau yang herbal, kita pakai daun salam, atau daun 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 seledri gitu ya. Asal jangan daun pintu aja dikasih ya. Ini misalnya itu kita mau kasih, kita mau berbandingkan. Nah, ini kan ada 3 variabel. Ada yang kontrol tadi tidak diapa-apai, ada yang dikasih duit, ada yang dikasih obat. Ada 3 kelompok. Nah, bagaimana kita mau mengujinya Pak kalau 3 ini? Kalau hanya misalnya kontrol, tidak dikasih apa-apa dengan dikasih obat, itu kita bisa uji dengan uji T kalau datanya normal atau homogen. Ya. Nah, tapi kalau datanya tidak normal, maka kita bisa menggunakan metode. Tapi kalau ini kan Pak ada kontrolnya, ada obatnya, kemudian ada duitnya. Nah, gimana kita mengujinya? Nah, maka kita mengujinya dengan menggunakan ANOVA yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Mengujinya dengan ANOVA. Nah, menguji dengan ANOVA, ini kita bisa menguji lebih dari 2 min ya. Menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok ya. Nah, kita melakukan ujinya dengan uji ANOVA. Syaratnya datanya berdistribusi normal, homogen, kemudian datanya itu berbentuk interval atau fragmentasi. Ya. Gimana caranya? Oke, baik, caranya sudah kita masukkan datanya seperti ini. Oh, ini yang kontrol tadi, ada yang tekanan darahnya 145, 142, 145. Nah, ini kan masuk ke dalam hipertensi rendah ya, Bu ya. Ini masuk hipertensi semua nih kontrolnya ini. Ya. Ini yang kita beri obat, itu ternyata tekanan darahnya itu
128, 132 dan yang lainnya. Ini mestinya kita ukur perubahan tekanan darahnya tadi. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, maka kita analisis. Kita analisis, kemudian kita masuk ke dalam nah, compare mean, membandingkan rata-rata. Kemudian kita pilih one way, ANOVA, kemudian kita pilih tadi pada pengobatan, ya. Ini ya pengobatan dan tekanan darah, ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita masukkan nih post-hoc-nya, ya. Post-hoc-nya boleh kita pilih LSD, Biveroni, ya. Oke, nanti ada salsa. Ini ada post-hoc-nya, harus kita analisis post-hoc-nya, ya. Optionnya kita mau masukkan deskriptif, uji homogenitasnya juga boleh. Oke. Ini hasil deskriptifnya ya, kita abaikan saja ya karena ini sudah dipelajari ya. Kita anggap datanya normal dan homogen ya. Kita abaikan. Nah, hasil analisisnya ini adalah oh ternyata datanya itu kita lihat signifikansinya. Kita lihat tabel F, kalau mau lihat tabel F nanti dibandingkan dengan tabel F tabelnya ya, yang di tabel standarnya. Ya. Kita kalau kita menggunakan informasi kita lihat aja signifikansi. Oh, nilainya kurang daripada 0,05. Berarti terdapat pengaruh antara intervensi yang diberikan. Terdapat pengaruh antara kontrol, kemudian pemberian uang, pun pemberian obat. Nah, itu ada pengaruhnya ya. Nah, ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,005. Kalau lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh. Nah, kemudian kalau dia ada pengaruhnya, maka kita lanjutkan ujinya. Kita lanjutkan ujinya. Karena kita tidak tahu nih, tadi kan ada 3 variabel atau mungkin uji lebih dari 3 variabel. Dari tiga variabel itu, yang mana yang pengaruh? Apakah pemberian uang itu berpengaruh dibandingkan dengan kontrolnya? Ataukah pemberian obat tadi berpengaruh dibandingkan kontrolnya? Ataukah apakah pemberian uang dengan pemberian obat ini berpengaruh? Ya, memiliki rata-rata yang berbeda. Mana yang mau kita, bagaimana cara kita membuktikannya? Nah ini kita melakukan uji lanjut. Ya, misalnya post hoc dengan uji 2K seperti ini. Kontrol, ini ya, kontrol dengan duit ini memiliki signifikan kurang dari 0,05. EP value-nya kurang dari 0,05. Artinya pemberian uang itu memiliki rata-rata yang berbeda dibandingkan kontrol. Ya. Kalau ibu-ibu yang tekanan darah tinggi diberikan uang oleh suaminya, nah itu tekanan darahnya berbeda tuh, dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak diberikan uang atau dibandingkan kontrolnya tadi. Nah itu interpretasinya seperti itu. Berbeda. Kontrol dengan obat. Nah, kontrol dengan obat juga berbeda. Ya. Ibu-ibu yang tekanan darah tinggi kalau diberi obat itu tekanan darahnya berbeda dibandingkan ibu-ibu yang tidak diberikan. Ya, ini kontrol dengan. Kemudian duit dengan obat, duit dengan kontrol kan tadi sudah ya. Nah, duit dengan obat. Ternyata pemberian duit maupun pemberian obat itu memberikan pengaruh tekanan darah yang berbeda. Gitu ya. Semuanya berbeda. Nah, ini cara cara melihat mana yang berbedanya, nah, yaitu dengan melakukan uji lanjut. Oh, ternyata semua perlakuan itu memberikan nilai rata-rata tekanan darah yang ya. Nah, ini uji ANOVA. Nah, bagaimana jika
Maaf ya, saya nggak tampilkan ya ininya ya, share-nya ya. Nah ini ya ibu-ibu ya yang tadi saya katakan, nanti hasil ANOVA-nya akan seperti ini. Ini uji ANOVA, kita lihat signifikansinya kurang atau lebih. Oh ternyata kurang dari 0,5, berarti ada perbedaan di antara intervensi yang kita berikan. Tapi ANOVA belum menjelaskan yang mana yang berbeda antara kontrol, pemberian uang, maupun pemberian obat tadi. Karena itu dilakukan uji pos misalnya salah satunya kita ambil saja uji TT. Oh ternyata kontrol dengan uang, nah ini memberikan atau menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tekanan darah. Kontrol dengan obat juga menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ya. Duit dengan obat juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tekanan darah. Jadi ini, nah uji akan keluar seperti itu. Nah, bagaimana kalau datanya tidak normal, Pak? Bolehkah kita membuktikan ANOVA? Kalau datanya tidak normal, itu kita tidak boleh memakai ANOVA. Karena tadi syaratnya distribusi normal dan juga homogen. Contohnya harus normal. Lalu bagaimana Pak kita mengujinya? Nah, mengujinya yaitu dengan cara mengujinya yaitu dengan uji yang lain, yaitu kita klik di sini ya. Anggap saja datanya tadi itu tidak normal atau tidak homogen gitu ya. Maka kita klik, kemudian kita masukkan uji non parametrik ya. Analisis non parametrik karena data tidak normal. Analisis non parametrik, kemudian kita masuk ke dalam K independen, masuk ke dalam uji K independen sampel ya. Nah, ini sini kita pilih Kruskal Wallis. Kita pilih di sini uji Kruskal Wallis. Kemudian kita masukkan variabel yang mau diteliti tadi apa? Tekanan darah kita masukkan. Kemudian kita masukkan grupnya yaitu pengobatan. Sini ya, bentar ya, saya ulangi. Ya. Kita masukkan di sini pengobatan sebagai variabel bebasnya. Sini ada tanda tanya, ada apa ini Pak? Nah di sini tadi di pengobatan tadi itu kan ada beberapa macam pengobatannya ya. Yang pertama kontrol sebagai pembanding, yang kedua ada dikasih uang ya untuk ibu-ibu yang punya tekanan darah tinggi tadi. Kemudian yang ketiga itu dikasih obat. Nah, ada tiga itu. Nah ketiganya kemudian kita kodekan menjadi 0 itu untuk kontrol, 1 itu untuk dikasih uang, dan 2 itu untuk dikasih obat. Nah, karena itu di dalam pengobatan itu kita analisis yang mau diuji itu yang mana, yaitu dari 0 sampai 2. Karena tadi kan ada 2 yang ada 3 variabel yang kita mau analisis yaitu 0, 1, dan 2. Yang kita masukkan. Oke, kalau sudah, nah di sini kita buat deskriptifnya boleh. Ya. Kemudian di sini kita pilih Crystal Wallis ya. Nah, ini keluar hasilnya non parametrik. Apa bedanya Pak uji Crystal Wallis ini? Apa bedanya dengan ANOVA tadi? Nah, Crystal Wallis itu dia mengurutkan. Kalau ANOVA tadi dia menilai rata-ratanya, ya. Dia menilai rata-ratanya. Tapi kalau Crystal Wallis itu dia akan mengurutkan datanya itu. Ya. Datanya itu diurutkan dari terbesar sampai ke yang terkecil. Nah, ini akan dia buat urutannya. Jadi datanya itu diurutkan. Jadi dia nanti akan menghitung urutannya itu tadi. Bukan lagi kepada rata-ratanya. Tapi dia
hitung berdasarkan urutan-urutannya. Nah ini Kruskal-Wallis. Nah kemudian setelah ini kita lihat nilai Kruskal-Wallisnya. Berapa nilai Kruskal-Wallisnya? Oh ternyata nilai Kruskal-Wallis itu memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,0 kurang dari 0,0. Artinya apa Pak? Artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok data yang kita bandingkan. Oh, tadi kita membandingkan antara tekanan darah pada kelompok kontrol, pada kelompok yang dikasih uang, dan kepada kelompok yang diberikan pengobatan. Oh, ternyata terdapat perbedaan pada tekanan darah kelompok ini. Nah, hanya sampai di situ Wallis. Seperti halnya ANOVA, dia hanya menyatakan terdapat perbedaan, tapi tidak menunjukkan perbedaan yang lalu bagaimana kalau ANOVA tadi untuk menunjukkan yang mana yang berbeda itu bisa dilakukan dengan uji post hoc, ya. Nah, maka pada kasus uji non parametrik Wallis ini, bagaimana kita ingin mengetahui yang mana yang berbeda tadi? Maka ini diuji dengan menggunakan uji man with nih, ya, diuji dengan menggunakan uji man. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin uji man-with ini juga sudah disampaikan oleh Pak Bagus ya, sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, kira-kira seperti ini. Ada yang didiskusikan, teman-teman? Kalau langsung ke contoh soal boleh lah, Pak. Contoh Contoh. contoh judul. Oke, contoh judul. Nah, contoh judul langsung ke sini saja ya. Balik ke ini aja ya. Balik ke sebenarnya ini sama ini sudah di latihan ini sudah menggunakan realnya ya. Realnya ya. Nah, misalnya begini, ingin mengkaji tentang ibu hamil yang hipertensi, gitu ya. Oke, di sini. Oke, kita akan fokus kepada baris ke-7 dan ke-8. Kelihatan Ibu-Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Hipertensi. Nah, biasanya kalau mengukur hipertensi pakai apa yang diukur, Bu? Tekanan darah, Tekanan darah berupa tensimeter, Pak. ukurnya. Oke, berupa apa itu? Kalau tekanan darah itu satuannya apa biasanya? mmHg. Ya, mmHg-nya itu apa itu? Dari tekanan darah ini kan ada macamnya lagi ya. Ada siastolik dan Oh ya, sistolik diastol. sistolik dan diastol. Oke, nah kita ambil contoh saja yang SBP ya, sistolik blood pressure. Kita mengukur tekanan darah atas tuh ya, tekanan darah yang Ya, keluar Pak. itu ya. Ya. Nah ini SBP ya. Oke, ini kita masukkan dulu di sini Bu. Ya, abaikan yang lain ya Bu ya. Fokus kepada poin 7, baris ke-7 dan baris ke-8. Oke, ya. Siap? Oke, sudah ya. SBP. Kita lihat sini, tipenya adalah numerik ini oke ya, weight-nya 8 oke. Dia ada desimalnya enggak tuh? SBP itu ada desimalnya enggak? Kalau yang digital, enggak Pak kayaknya. Enggak ada ya biasanya Ya, ya. iya Pak. Biasanya 120, 110 kan gitu ya. Kalau Ya. yang digital biasanya 125, 117. 112, ya, 17. Nggak bisa sampai kesatuannya ya. Kalau yang manual itu kan biasanya kita bulatkan 120, 110 kan gitu ya. Tapi kalau digital keluar tuh 111, 112, nah itu kalau digital ya. Oke, berarti kita hapus saja ini di desimalnya kita hapus. Oke, kita hapus ya.
Oke, oke ya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, label SBP, oke, kita boleh untuk mengingatkan kita. Ini adalah SBP adalah tekanan darah Pistol. sistolik ya. Ya, betul. Value-nya hanya satu ya. Nah, nggak usah kita isi. Missing nggak usah, kolom nggak usah, ini susunannya nggak apa-apa ya. Kemudian, nah jenis datanya sistolik itu jenis datanya apa Bu? Nominal, ordinal, atau skala, interval atau rasio. Kalau misalnya interval, Pak, bisa. Interval boleh ya. Sistolik kalau kita ukur itu adalah data interval ya. Nah, ini kita pilih skala. Oke ya, kita pilih skala. Oke, clear sudah ya, masukkan datanya di sini sudah selesai kita. Kemudian nah kita lihat. Nah, sekarang aspek intervensi yang mau kita bandingkan ini apa? Gitu ya. Yang mau kita bandingkan ini apa? Oke, bagaimana kita mau mengatasi SBP ini dengan apa ini? Dengan apa? Mengatasi kasus hipertensi ini dengan apa ini? Kan macam-macam tuh ya mau mengatasi kasus hipertensi itu melalui apakah pengobatan ataupun yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita pilih pengobatan saja ya. Pengobatan. Oke. Nah, ini pengobatan. Nah, di sini pengobatannya apa aja nih? Kita masukkan ya. Misalnya kita hapus dulu ya. Pengobatannya apa yang mau kita masukkan? Misalnya nilai 1 kita masukkan kontrol gitu ya. Oh, nanti ada ibu-ibu yang tidak kita obati sebagai pembanding. Setelah kita berikan pengobatan itu berpengaruh nggak? Nah, kita bandingkan dengan kontrolnya. Ya. Yang kedua, pengobatan apa nih yang mau kita pakai? Jus apa? Menggunakan Jus seledri. jus seledri. Ya, jus seledri. Yang ketiga menggunakan apa? Obat boleh, Pak. Obat apa? Nifedipin, Hah? nifedipin, Pak. Oke, nifedipin. Oke, sudah ya. Ada tiga saja. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan. Oh, bagaimana kalau menggunakan rebusan daun salam juga? Nah, boleh ya. Atau bagaimana kalau menggunakan eh, jikir? Nah, boleh silakan ya. Nah, ini kita ambil contoh tiga aja ya. Kita ambil contoh tiga. Oke, sudah selesai. Oke, berarti pengobatan ini kategori datanya apa? Bolak-balik aja, Bu. Ordinal, Pak. Kenapa ordinal? Bu Maya. Karena dikategorikan, Pak. Iyalah, Pak. Dikategorikan low. Ya. Tadi ada kontrol, ada apa tadi? Jus seledri, kemudian ada Nifedipin. kemudian ada obat ya. Nifedipin. Nah, oke kita lihat. Nah, ini ada ilustrasi. Ketika intervensi itu, Bu, ketika intervensi itu, apakah bisa diurutkan, Bu? Tidak bisa, Pak. Bisa diurutkan nggak? Bisa. Tidak bisa. Kalau tidak bisa diurutkan berarti Nominal.
nominal. Ya, Nomi. maksudnya nomi. Oke ya. Nah, sudah nih ya. Oke. Nah, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Baru kita lakukan masukkan datanya. Sekarang Ibu fokus di kolom ini dan ini ya. Abaikan yang lain ya. Fokus ini dan ini. Kita masukkan datanya. Kita sudah menentukan jumlah sampelnya. Oh, katakanlah jumlah sampelnya 32 gitu ya. 32 untuk kontrol, 32 untuk yang diberikan jus, 32 untuk yang obat. Nah ini. Kemudian kita ukur. Yang mau kita amati tadi apanya, Bu? Tekanan darah sistolik, Pak. Nah, sistoliknya. Ini adalah sistoliknya tadi. Ya. Kita ukur tuh. 145. Ini ya. Ini setelah kita kasih apa, 2 hari kita kasih terapi, kita ukur nih semua. Sebenarnya ini masih ada bagian yang terlewatkan ya. Tapi kita ambil ini saja. Kita ukur, oh ada yang 145, 142, 145, 140. Nah, kita masukkan datanya. Ini datanya untuk yang sorry ya, ini berarti tadi ya 1 nilainya ya, karena kita urutkan dari 1 tadi ya. 1, 2. Nah, jadi kita masukkan itu kan pengobatan itu. Nah ini ada kelompok 1. Ada berapa jumlah responden yang kita amati di kelompok 1? Ada katakanlah sampelnya 32. Nanti kelompok 2 tadi yang dikasih jus ada 32 juga. Kemudian kelompok 3 tadi, nah kita kodekan juga sesuai tadi yang kita tulis. Kita kodekan ada 32 orang yang mendapat atau melakukan terapi obat implodipin. Ya. Tanya Pak, ini ngisinya manual Kak Pak yang pengobatan sama Iya, kalau FBP. Kita ngetiknya gitu di sini. iya, ini kita isi manual. Datanya ini bisa kita atau misalnya ibu-ibu sudah pindahkan sudah simpan datanya di Excel gitu ya. Ya copy saja dari Excel ya. Nah, tapi kalau belum punya datanya baru berupa catatan ya harus kita masukkan seperti ini manual ya. Nggih, nggih, Ini nanti Pak. sesuai jumlah respondennya ya atau sesuai dengan jumlah sampelnya gitu ya. Oh sampelnya ada 32 berarti kelompok 1 tadi ada 32, 2 32. Nah ini mengkodekan nanti ini akan mengkodekan oh ini data dari kontrol tadi. 2 ini adalah data untuk yang pakai jus. 3 ini adalah data yang untuk pakai Obat. obat tadi ya. Nggih, Oke. nggih, Pak. Setelah itu kita masukkan data-datanya yang sudah kita ukur tadi, yang kontrol tadi, tekanan darahnya kita masukkan semuanya sini ya, semuanya, kemudian sampai yang terakhir sudah saya dapat semuanya. Oke, sudah kita masukkan. Nah ini selesai ini kita masukkan. Baru kita lakukan di sini pengujian. Jalannya klik analisis. Ini sebelum melakukan uji perbandingan itu harus uji asumsi ya, uji asumsi. Nah misalnya seperti apa? Nah pertama kita uji dulu uji normalitasnya sini ya, klik analisis kemudian non parametric test
kemudian klik Kolmogorov Smirnov. Nah, seperti ini ya, Kolmogorov Smirnov. Apa tadi yang mau diuji, yaitu sistolik, SBP. Ya, tekanan darah tadi ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita lihat di sini bahwa nilainya itu adalah kurang dari 0,05. Nah, kalau kurang dari 0,05 ini datanya berarti dia tidak normal. Nah, sebenarnya tidak normal, maka tidak boleh kita uji ANOVA ya. Nah, sekarang kita anggap saja datanya ini normal, gitu ya Bu ya. Kita abaikan, kita anggap berjalan normal. Nah, bagaimana kita menguji ANOVA ya? Nah, kita klik di sini analyze, kemudian pembandingan rata-rata. Kita klik one way. Kita klik one way ANOVA, kemudian di sini ya, ini saya kosongkan dulu. Ini variabel-variabel yang tadi sudah kita masukkan datanya ya. Oke, sudah ketemu variabel-variabel yang kita masukkan. Ya. Mana yang mau kita uji ANOVA? Nah, ini ada dependent list. Ya. Ini variabel dependent. Apa variabel dependentnya, Bu? Maaf Pak, screen-nya nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan ya? Sorry. Nggak muncul yang pengen jelaskan. Sorry. Bentar ya. Nah ini ya. Jadi kita klik analyze, keluar. Oke, analisis. Kemudian pembandingan rata-rata. Oke. Kemudian di sini ada one way, ANOVA. Oke, kita keluarkan dulu. Nah, di sini muncul nih dialog box, ya, kotak dialog. Apa yang mau kita bandingkan? Variabel dependennya apa? Variabel dependennya adalah Tekanan darah, Pak. variabel bebasnya adalah variabel terikatnya adalah Tekanan darah. tekanan darah. Variabel bebasnya pengobatannya tadi ya. Kita akan menggunakan pengobatan untuk melihat pengaruhnya terhadap tekanan darah. Oke ya. Nah ini ya. Nah selanjutnya, nah ini dalam ANOVA, nah nanti harus ada, kalau dia berpengaruh itu harus ada uji lanjutnya. Jadi kita klik saja uji lanjut, misalnya LSD dan Beveroni ya. Ini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalau sudah oke. Kalau mau misalnya Ibu ingin menambahkan, saya ingin tahu deskriptifnya, kemudian uji homogenitasnya, maka klik saja ini, homogenitas dan deskriptifnya ya. Karena salah satu syarat ANOVA juga harus normal dan homogen. Kita lihat homogenitasnya. Tuh. Homogenitasnya ternyata datanya juga tidak homogen. Datanya tidak homogen. Oke, tapi kita anggap ini datanya homogen dan normal ya. Kita anggap homogen dan normal. Nah, kemudian kita dapatkan nilai ANOVA. Dilihat di sini. Tidak muncul ya? Sorry. Tinggi, Pak. Teman-teman kalau nggak muncul di ini kan ya, bilang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nilai deskriptifnya. Oh, pada kontrol itu ya, rata-ratanya itu adalah 144. Standar deviasinya 2,4. Nah, ini umumnya, nah ini teman-teman ya, umumnya ini adalah nilai-nilai dasar yang harus ada di dalam penelitian. Ya, jadi jangan ditinggal ini.
Kalau teman-teman itu mengukur rata-rata, maka ada rata-rata, ada standar deviasi. Ya, ini standarnya. Jangan rata-ratanya doang, ya. Jangan rata-ratanya doang. Tapi standar deviasinya juga harus ditentukan. Karena tadi, kalau semakin lebar standar deviasinya, maka datanya semakin lebar juga. Nah, seperti kalau contoh yang penghasilan itu ada yang penghasilan 3 juta, banyak yang penghasilan 3 juta, tapi ada yang penghasilan ratusan juta, akhirnya standar deviasinya tadi lebar karena ada data pencilan tadi. Ya. Rata-ratanya meningkat, padahal sebagian besar mungkin penghasilannya hanya di kisaran 5 juta gitu ya. Tapi karena ada data pencilan maka terhitung melalui rata-rata itu menjadi 15 sampai 20 juta. Ya. Nah ini makanya ini perlu standar deviasinya, jelaskan data. Untuk kontrol rata-ratanya 144, standar deviasinya 2,5. User slightly rata-ratanya 128, standar deviasinya 5,3. Nipedipin rata-ratanya 122, standar deviasinya 4,5 ya. Nah ini tabel deskriptifnya. Kemudian uji homogen menunjukkan bahwa signifikasi 0,00, artinya data tidak homogen. Nah ini kalau data seperti ini sebenarnya tidak boleh digunakan untuk analisis, untuk dianalisis dengan ANOVA. Tapi kita anggap datanya ini nilainya lebih dari 0,05, maka itu boleh. Ya. Datanya normal dan homogen. Kita anggap seperti itu ya. Kita anggap normal dan homogen. Oke, distribusinya normal dan datanya homogen. Ya. Nah kemudian kita uji ANOVA dapat seperti ini. Kita lihat signifikansi kurang dari 0,005. Berarti antara variabel yang kita uji atau antara kelompok data itu terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan. Nah, tapi uji ANOVA tidak menjelaskan yang mana yang berbeda. Ya. Yang mana yang berbeda. Dia hanya menyebutkan hasil signifikansi ini, menyebutkan atau hasil uji ANOVA ini menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pada kelompok data. Yang mana yang berbeda kita tentukan melalui uji post hoc atau uji lanjut. Ya. Misalnya kita ambil contoh yang LSD ini. Kita lihat di sini, antara kontrol dengan jus seledri itu terdapat perbedaan. Ya. Nilainya 0,05. Berarti ibu-ibu yang dikasih jus seledri dibandingkan kontrol itu mengalami perbedaan tekanan, rata-rata tekanan darah sistolik. Demikian juga yang dikasih nimplodipin. Terjadi perbedaan rata-rata tekanan sistolik dengan selisih perbedaan itu 22,28. Ya, ini selisih perbedaannya. Gitu ya. Dan seterusnya. Jusledri dengan kontrol, nah ini sama ya, ada perbedaan. Jusledri dengan nimplodipin, oh ternyata juga ada perbedaan. Berarti ketiganya ini memberikan perbedaan. Yang mana yang paling bagus? Nah, yang paling bagus tentu saja kita lihat rata-ratanya di sini. Oh, nimplodipin itu ternyata lebih bagus karena dia menghasilkan tekanan darah, rata-rata tekanan darah yang lebih rendah ya dalam hal menurunkan tekanan darah. Baik, apakah ada yang didiskusikan? Pak, boleh balik ke tabel yang pertama tadi lah, Pak. Boleh. Oke. Sebelum ini lagi, Pak. Ini. Nah, yang width itu 8 dari mana, Pak? Sama kolom. Oh, nggak apa-apa. Ini hanya hanya isian, nggak ada pengaruhnya ya ke ini ya. Saya lupa ini lebar apanya ini gitu ya. Tapi isian dasarnya seperti ini ya. Ini isian dasarnya. Jadi kalau kita misalnya nih kita masukkan misalnya eh, senam hamil gitu ya. Nah, sorry.
senam hamil. Nah, itu ini dasarnya ini memang ada seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa ini. Berarti kayak otomatis langsung terisi gitu aja ya Pak. Berarti Ya, betul. kami tinggal mengisi kayak label. Kalau untuk tipe yang numerik itu berarti otomatis juga ya Pak? Iya, ini numerik ini otomatis juga. Ini juga nggak perlu di ini kan ya, nggak perlu diganti ya. Jadi ini kan nanti angka, kemudian nanti ini besarnya satuannya gitulah, weight-nya ini besarnya satuannya ya. Kalau angka kita nggak sampai bermiliar-miliar juga nggak ada masalah ya. Kalau angka kecil-kecil aja, ya. Ini juga kalau kita datanya itu angka-angka ya sudah tetap aja kita tetap di numerik ini aja. Oke, Ini Pak. nanti ini penting di sini ya di mengisi data ini ya, mengisi data. Misalnya kayak yoga itu kan kalau kalau misalnya kita mau menguji hubungan aja nih, ya. Nah, yoga itu kan nanti ada kelompok intervensi dan ada kelompok kontrolnya, gitu kan. Nah, kemudian nanti tekanan darah itu mau dinilai seperti apa, ya? Tekanan darah, apakah kita mengukur sistoliknya, kemudian kita analisis itu, ataukah kita kriteriakan, misalnya hipertensi rendah, tinggi, dan lainnya, ya. Atau misalnya presentasi bayi, gitu ya. Nah, ini ada perubahan. Nah, ini kita masukkan. Ada lagi? Cukup jelas? Ini lumayan agak jelas Pak. Oke. Oke ya, Ibu-Ibu kalau sudah cukup jelas, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan bersama Ibu. Nanti tolong dikirimkan apa ini videonya ya. Saya tolong dikirimkan videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih Pak. Bapak. Makasih Pak. Makasih, Pak.